Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya F. Sri Dewandari, saya mahasiswa dari IKI PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Sejarah, NIM saya 131710003. Sebelum saya memaparkan pendapat saya di sini, saya akan membacakan statement yang diberikan oleh Pak Teguh. Oke, hampir setengah tahun masa pandemi COVID-19 menggugurkan setiap aspek perekonomian, pendidikan di seluruh dunia, bahkan sangat terasa juga di Indonesia. Luapan sebaran COVID-19 yang merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terlepas di wilayah Kalimantan Barat. Semua sistem pembatasan jam kerja, keluar, dan jam berkunjung diberlakukan. Aktivitas luar dan interaksinya seperti di sekolah juga tak terlepas dari batasan-batasan tersebut. Budaya baru pun tercipta di lingkungan sekolah. Kebiasaan-kebiasaan baru pun terbentuk seperti menjaga jarak, menjaga aktivitas pembelajaran, dan dibuat seperti daring. Batasan jam belajar yang dipersingkat juga sampai menjadi wacana. Dinamika ini terus berlanjut sampai diterapkan protokol kesehatan. Ini adalah budaya baru sekolah. Budaya yang meluas berlaku tidak hanya dalam cakupan ruang lingkup kecil, namun meluas sampai ke tata gerak dan ruang lingkup menjadi pendidikan atau seorang guru. Dalam hal ini, Anda akan memasuki budaya sekolah yang terbatas dalam ruang gerak pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada saat magang 3 nanti. Tentu protokol kesehatan menjadi budaya sekolah yang baru dan tidak terlepas dari nantinya mengingatkan, menerapkan, dan mengaplikasikan. Jadi memang COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia atau bahkan di Kalimantan Barat sendiri, tetapi di seluruh negara ataupun di seluruh wilayah. Jadi di sini, walaupun memang terjadinya COVID-19, tetapi kita tidak akan memberhentikan yang namanya pembelajaran, karena pembelajaran atau belajar itu sangat penting, terutama untuk siswa, untuk orang-orang ataupun yang memang harus diberikan pembelajaran. Pembelajaran itu jika kita mengartikannya itu belajar, mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi pada masa pandemi ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti belajar online, kelas daring, ataupun memang walaupun ada tatapan muka dengan guru atau siswa, itu bisa dilakukan, tetapi harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Itu agar apa? Agar siswa ataupun gurunya tidak terjangkit oleh penyakit ini, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran daring, walaupun memang biasa terkendala dengan jaringan, dengan handphone, dengan alat-alat elektronik, teknologi seperti itu, tetapi setidaknya kita sudah melakukan tindakan untuk mencerdaskan siswa seperti itu. Seperti kita yang menjadi seorang guru, bagaimana teknik dan cara kita untuk mengajar siswa kita, karena pada masa ini, pada masa COVID-19 ini, kitalah yang berperan untuk menyampaikannya. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Yaitu dengan bagaimana mereka bisa mengerti. Contoh saja seperti Google Classroom adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pembelajaran itu sendiri. Google Classroom dibuat ataupun digunakan agar siswanya mengerti, bisa memberikan pembelajaran. Misalnya contoh, memberikan pembelajaran sejarah dengan lewat daring, lewat aplikasi Google Classroom, memberikannya dengan soal, dengan diskusi. Akhirnya tidak hanya kita yang mengerti, tetapi siswa juga, kalau mereka tidak mengerti, mereka juga bisa bertanya kepada kita lewat daring, seperti itu. Nah, jikalau memang mengharuskan siswanya untuk masuk, tetap akan menjaga yang namanya protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, selanjutnya menjaga jarak antara siswa lain dan siswa yang lainnya juga. Setiap guru ataupun setiap siswa tidak boleh bersentuhan. Mereka, misalnya contoh, jikalau hari biasanya guru melakukan salam dengan siswanya dengan salam tangan, cium tangan, atau seperti apa. Nah, di COVID-19 ini kita harus menjaga jarak. Dengan mengadah tangan seperti ini, itu adalah tanda bahwa kita menghormati mereka juga.
Memang ketika COVID-19 budaya kita sudah banyak-banyak yang berubah, walaupun memang tidak hanya dalam pendidikan, sosial juga seperti itu. Di lingkungan kita harus juga menjaga ketertiban, kita harus menjaga di menjaga